Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Baik teman-teman, hari ini tanggal 12 Juni 2024 ya, saya akan membahas saham dan ISG. Untuk malam ini teman-teman saya menemukan beberapa saham yang secara teknikal ada potensi untuk naik ya teman-teman. Kita akan bahas teman-teman. Sebelum masuk materi, teman-teman saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasannya saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk ISG dulu ya teman-teman. Ini adalah kondisi dari ISG ya. Hari ini membosankan banget ya pergerakannya. Ya di situ-situ aja seperti itu. Untuk closing dari ISG hari ini agak baikan lah seperti itu. Karena tadi sempat tertekan di support di sekitar 6.830-an teman-teman ya. Per closing sedikit ditarik. Apakah ini adalah merupakan pertanda besok marketnya rebound teman-teman, karena hari ini banyak sekali saham-saham yang turun. Sebenarnya kalau dilihat per closing ini ISG-nya nggak kemana-mana ya. Oke, kita lihat dulu. Cukup imbang nih sepertinya saham-saham yang naik dan turun ya. Banking secara umum BCA ini merah ya, kemudian BRI sempat turun tadi, tapi terus kemudian closingnya naik ya. BMRI masih merah ya dalam ini, kemudian untuk BBNI juga masih merah. Terus saham-saham Pak Prayogo hari ini bergerak naik lagi, mendapat dorongan positif dari naiknya harga Brent ya. Jadi Brent itu sudah naik dari 6 ribuan ke 8 ribu, tapi saya belum beraksi karena saya nggak bisa beli secara FCA itu seperti apa, nggak pernah nyoba ya. Apalagi kemarin OLT-nya sempat bolot terus. Kemudian AMMN juga naik, TPIA, saham-saham Pak Prayogo seperti itu ya. Terus ada di bawah ada Telkom ya, Telkom kan udah tertekan banget, ada perlawanan juga, ada RU juga. Baik, kita lihat kondisi regional ya, hari ini Eropanya hijau ya, Amerika tadi malam juga sama, siang ini untuk Asianya masih merah. Baik, kita lihat dulu ini ya teman-teman. Komoditas, harga komoditas. Harga komoditas teman-teman ini untuk crude oil ada rebound ya. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan saham-saham terkait energi dan minyak yang tertekan ya kemarin. Crude oil Brent naik semuanya, natural gas juga masih tinggi, coal ini berada di dasar ya. Tapi saya lihat saham-sahamnya coal udah mulai bergerak juga, asingnya juga masuk. Emas juga sudah mulai rebound lagi teman-teman, dan juga permetalan ya. Permetalan masih sama, nikelnya kita cek dulu. Nikel ya. Timahnya tadi seperti ini, harga timahnya masih konsolidasi di dasar. Sekarang untuk harga nikelnya adalah seperti ini. Seperti ada turning dari dasar ya. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya teman-teman. Hari ini overall kondisi dari market sebenarnya banyak yang merah ya. Memang banyak sekali saham-saham yang turun ya. Sampai membosankan sekali melihat karena tekanannya cenderung turun dan turun. Ini di video sebelumnya kan saya bahas, ini adalah ketika market menunggu data penting. Memang market kita masih menunggu data penting ya teman-teman. Menunggu data penting yaitu oke sebentar, yaitu ini ya. Mana tadi? Ini. Yaitu data inflasi Amerika ya. Amerika kemarin NFP-nya kemarin naik. Apakah inflasinya ini akan ikut naik juga? Sehingga kalau misalkan NFP-nya yang kemarin naik, kemudian inflasinya naik, kemungkinan The Fed masih akan menahan penurunan suku bunga ya. Atau menjaga, membuat suku bunganya masih tetap, ya minimal tetap atau tidak turun. Jadi itu masih menjadi momok ya. Karena apa? Karena dolarnya menjadi perkasa lagi ya. Karena the Fed rate masih dijaga ya. Pesona dolarnya naik, terjadi outflow market seperti itu. Saya pernah bahas secara detail seperti itu. Ya intinya kita lihat nah hasil inflasi Amerika ini seperti apa. Ini berpengaruh ke banyak hal ya, ke currency, ke saham, ke BTC seperti itu. Tentu akan terpengaruh juga.
Baik, hari ini saya udah menemukan beberapa saham yang saya incer ya. Saya incer seperti itu. Ya, semoga aja bisa memberikan sedikit cuan di saat marketnya lagi berat seperti ini. Oke, teman-teman, yang pertama ini adalah saham ADMR. Kita tengok dulu saham-saham permetalan ADMR ini 2 hari, sebenarnya sudah 2 hari ya. Kemarin tuh sudah ada percobaan pergerakan tapi masih di cover oleh candle sebelumnya. Dan hari ini langsung dilibas, satu candlenya langsung memakan sekitar 2 candle sebelumnya ya. Jadi ya kalau kita lihat memang penurunan dari ADMR ini sudah sampai di 61,8 retracement. Ini break dari 38. Jadi naik dari 1286, maka kenaikan minimum di 1388 ya. Ini masih bisa diperhatikan besok 1390 untuk ADMR. Ya, ADMR memang overall asingnya masih masuk ya, teman-teman. Kemudian adalah Adaro ya. Adaro bisa diperhatikan nih, dominasi asingnya juga masih masuk ya. Asing di Adaro masih masuk. Adaro sendiri juga ya sebaik apapun, sebagus apapun saham juga ikut terkoreksi ya kemarin. Adaro koreksinya bagus saja, hanya di 38,2 retracement ya. Ini memang titik penting dia dan di situ balik arah dari situ. Ini bagus banget seperti ini. Kuncinya besok 2820. Kalau bisa lewat di atas itu potensi upside-nya berlanjut ya. Untuk Adaro aslinya masih dominan masuk ya. Baik, kemudian NCKL ya, saham-saham logam seperti itu. Ini aslinya hari ini net sell banyak. Tapi NCKL ini OTW naik ya, on track naik, ini cukup oke. Kita lihat dari titik dasarnya kemarin sudah bisa ngelewatin separuh trennya ya, tren ini. Separuh trennya bisa dilewatin. Di sini di titik pentingnya udah dilewatin di 975 ya untuk NCKL, teman-teman bisa perhatikan itu. Oke, kemudian MBMA ini belum begitu bagus, tapi ya kita cek dulu dah. Ini kemarin candlenya bagus tapi hari ini kok nggak dilanjutkan ya. Nggak dilanjutkan. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya ini masih on track secara pergerakan, teman-teman. Kita akan lihat dulu resistan dari MBMA. Saya bikinkan cluster kecil aja di sini. Resistan 600 dilewatin dan sekarang menjadi support. Kemudian 630 ya. Kemudian ada di 640 untuk MBMA ya. MBMA asingnya masih dominan masuk ya di MBMA ini, teman-teman. Oke, kemudian Cleo ini saya singgung di beberapa hari yang lalu karena ini jarang koreksi, hitungannya seperti itu, tapi kemarin ikut terkoreksi juga dan koreksinya dia benar-benar terbatas hanya sampai di 38,2 retracement. Ini berarti kalau seperti ini secara tren di sini masih terjaga banget ya. Di 1212 supportnya dan sekarang mantau dari situ. Kalau misalkan besok ngelewatin 1300 dan lancar saja, maka on track aja nih pergerakannya teman-teman dari Cleo ini ya. Kayak kita lihat dominasi asing di Cleo juga masih bagus. Oke, kemudian saham tradingan saya 2 hari ini tertekan. Saya udah keluar 2 kali saya masuk ini ya. Kemarin nggak trading, hari ini mencoba masuk ya. Nggak tahu besok karena tadi di 3590 tapi pas closingan sempat di 3640 tapi turun lagi ya. Untuk SMGR asingnya sebenarnya masih jual juga, tapi kadang asing jual pun juga masih bisa naik ya, masih bisa profit seperti itu. Sama juga INTP menarik juga, ini juga mengalami koreksi retracement setelah kenaikan yang cukup signifikan. Supportnya atau koreksinya sampai di 7536 ya. Ini memang support 50 retracement. 2 saham semen itu bisa diperhatikan ya, teman-teman. Oke, kemudian saham-saham Pak Prayogo masih menarik ya. TPIA koreksinya juga tipis banget ya. Di 8.500 tadi saya lihat closing udah 87. Ini tradingan juga bagi saya sekarang. Sempat ke 83 kemarin ya.
Secara umum begitu, TPIA juga asingnya juga masih masuk ya teman-teman. Kemudian Petrosi memang 2 hari ini koreksi, kita biarin dulu, memang tipikal saham tradingan harus cukup hafal. Jangan dikejar kalau dia lari, tapi kalau misalkan rebound dari bawah ya mungkin kita bisa mulai masuk. Tapi sekali lagi ini tradingan ya bagi saya, jadi kalau sudah lari saya nggak masuk di saham ini teman-teman. Baik, kemudian Brand sudah bisa naik dari 5.500 sampai 8.025, tapi saya nggak ikut karena saya nggak bisa beli. FCI itu seperti apa sih cara belinya? Jujur saya nggak tertarik soalnya teman-teman ya. Baik, kemudian Medco kita pantau dulu, saya nggak punya ya karena harga minyak juga lagi rebound. Medco, Akra, ya, Elsa, tapi ini pada di bawah semua. Ya kita perhatikan aja deh besok pergerakan dari saham-sahamnya seperti apa. Oke teman-teman, untuk saham-saham banking secara umum masih pada tertekan ya. Saham-saham banking secara umum masih pada tertekan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah continuous sell, ini masih ada di continuous sell ya, continuous buy. Sebentar saya carikan dulu. Total sell, continuous sell ya, dalam 60 hari. Continuous sell ada BRI, masih dipegang BRI ya, kemudian BCA, BMR ini secara umum masih continuous sell, tapi lebih baik kita lihat hari ini ada BBRI masih jualan ya asingnya, BBNI masih jualan juga asingnya, masih sell, BMRI masih jualan malah lebih besar, BBCA masih jualan juga, BRIS masuk ya teman-teman asingnya. Ini kemarin saya bahas juga BRIS asingnya mulai masuk ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini beberapa saham yang potensial ya. Sementara update-nya sedikit-sedikit dulu aja, memang marketnya lagi belum bagus. Terima kasih teman-teman semuanya.